Oke, baiklah, selamat pagi sekali lagi teman-teman yang ada di Indonesia. Untuk kita yang ada di Amerika hari Sabat sore, kita akan mulai, kita punya Bible study. Kita sudah berdoa tadi. Jadi sebelum kita mulai, kita mau coba review sedikit ya dari yang kita sudah pelajari selama ini. Dan kita sudah pelajari bahwa ini cerita mengenai Musa. Dia punya judul besar adalah Kehinaan untuk Kristus. Jadi secara garis besar ini adalah kita lihat Musa ini dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dan kita lihat di sini bahwa Musa ini sebenarnya adalah orang yang akan menggantikan Firaun menjadi raja di Mesir. Itu dia punya alur cerita yang terjadi sama Musa. Tetapi dalam cerita di sini yang dalam bab tadi kita sudah belajar bahwa Musa sendiri tahu bahwa dia dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, itulah sebabnya Musa dia menolak ya. Di situ dia bilang dia menolak di sini ya. Dia bilang dia menolak untuk menjadi pengganti Firaun. Dia menolak dan dia lebih memilih untuk menderita celaan untuk Kristus bersama-sama dengan bangsa Israel. Seperti itu ya. Nah, dan kita sudah tahu bahwa kalau kita lihat ya untuk menjadi raja di Mesir itu berarti dia seorang general, seorang pemimpin, pemimpin militer. Apa yang dia komandan, dia perintah kepada militernya, semua akan ikut. Dia yang menguasai seluruh Mesir ya. Jadi semua harta di Mesir itu mau apa saja istilahnya, apapun yang dia mau itu dia bisa, semua ada di tangan kekuasaannya dia seperti itu. Tapi dia pilih untuk melepaskan semuanya itu demi menderita bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan kita sudah belajar ya, kenapa Musa memilih itu, karena kita lihat di sini, dia mengerti akan salib itu, dia mengerti akan Injil. Dan di mana di salib itu kita melihat bahwa Kristus menderita untuk kita, Kristus sebagai raja meninggalkan semua, dia punya dia punya istana raja, dia meninggalkan surga untuk datang ke dunia ini menderita bersama-sama dengan kita. Itulah Musa mengerti hal itu gitu loh. Dan Musa bisa menempatkan dirinya sama dengan Kristus. Dia akan menjadi raja, dia seorang pangeran, dia relakan tinggalkan semua itu demi memilih menderita bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi Musa itu sebagai tipenya Kristus, apa yang Kristus lakukan untuk kita, begitu juga Musa lakukan untuk kita. Jadi dalam bab besar ini dikatakan mereka saling berbagi, ada rasa simpati ya satu dengan yang lain antara Musa dengan Kristus. Dan Musa mengerti bahwa hinaan adalah terdapat di kayu salib. Jadi Kristus rela, Kristus dihina untuk kita. Begitu juga Musa menerima hinaan ya, celaan, hinaan. Dan kalau kita lihat di sini ya dibilang, kalau mau bilang Musa tinggalkan semua itu, istilahnya dalam kita manusia bilang bodoh sekali gitu ya. Kamu udah mau jadi raja, kamu memiliki semua harta yang dunia tawarkan, perintah apapun kamu kasih orang bisa dengar, terus mau tinggalkan itu untuk bersama-sama dengan orang Israel yang sebagai budak, seperti itu ya. Jadi bodoh sekali gitu loh. Tetapi itulah yang Musa lakukan, dan dia lakukan untuk Kristus. Dan dari yang kita sudah pelajari kemarin ini bahwa Musa tidak pernah menyesal akan keputusan ini. Iya kan? Jadi kemarin juga ada diskusi yang mana bagaimana kita bisa tahu ya dalam kehidupan kita, apakah ini saya lepaskan semua untuk Kristus, apakah ini langkah iman atau fanatik, gitu kan kemarin yang kita sudah pelajari. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ini adalah sebuah langkah iman dan bukan sebuah langkah fanatik gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat dari cerita ini ya, dari pengalaman Musa. Kita lihat saja pengalaman Musa. Pertanyaan pertama, kenapa kira-kira Musa meninggalkan semuanya ini?
apa yang mendorong Musa untuk meninggalkan semua ini? Dari pelajaran yang kita sudah pelajari adalah salib gitu. Sekarang untuk orang-orang yang mau meninggal istilahnya, saya juga mau tinggalkan semua ini ya, saya mau tinggalkan semua untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita mengerti enggak Injil itu dan kita mengerti salib itu enggak? Karena Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia dan kuasa Tuhan itu berada dalam salib. Iya kan? Salib itu adalah kuasa Tuhan. The cross. Kita mengerti nggak? Jadi Musa meninggalkan semua itu karena dia tahu Injil itu. Dia tahu salib gitu loh. Itu yang membuat, ini ya Wagner bilang, daya tarik yang luar biasa yang membuat Musa meninggalkan semuanya itu. Dan kemudian waktu Musa tinggalkan semua itu, apakah dalam pikiran Musa dia bilang, untuk orang yang bekerja untuk Tuhan, kalau kamu nggak tinggalkan semua itu, kamu akan hilang. Kamu harus ikut apa yang saya harus bikin. Apakah seperti itu di dalam pemikiran Musa? Tidak, teman-teman, karena kita lihat ya bagaimana untuk bisa membedakan sebuah fanatik dengan langkah iman adalah pertama untuk kita mau meninggalkan semua, misalnya nih, semua yang Tuhan berikan kepada kita, pertama-tama adalah apakah benar-benar saya dipanggil? Iya kan? Untuk saya tahu saya dipanggil atau enggak gimana? Di masing-masing kita ada Roh Kudus yang bekerja dan Roh Kudus akan berbicara dan akan banyak evidence atau banyak akan ada banyak apa itu dia punya bahasa Inggris itu providence. Misalnya ini contoh, kita kasih contoh supaya ini karena pertanyaan kemarin kita coba kasih komentar dari saya punya tanggapan sendiri. Bagaimana kita bisa bedakan antara fanatik dengan iman, ini langkah iman atau fanatik. Jadi saya mau cerita ya, kita orang punya pendeta punya pengalaman yang mana waktu dulu sebelum dia pindah di Idaho, di orang punya gereja, dia itu pendeta di Oregon. Nah, waktu dia pendeta di Oregon, itu, di orang punya gereja ini enggak ada pendeta. Jadi ya, orang lagi cari siapa yang mau jadi pendeta gitu. Karena pendeta sebelumnya dia ada health problem, jadi dia udah enggak bisa teruskan untuk jadi pendeta. Jadi akhirnya di gereja berdoa untuk cari pendeta. Kemudian dari gereja di sini ada orang yang telepon ke dia untuk dia salah satu yang untuk orang mau minta apa dia bisa untuk jadi orang punya pendeta. Jadi di saat itu dia berdoa kan, dia bilang, aduh Tuhan ini ada panggilan di Idaho gitu ya untuk dia mau pindah ke sini. Gimana? Jadi dia harus serahkan sama Tuhan gitu rencananya. Dan dia memang minta untuk tanda dari Tuhan, kasih tahu bahwa apakah ini Tuhan punya kehendak atau enggak. After providence atau evidence atau apa yang ya ini rencana Tuhan seperti itu. Dan dia bilang kalau kita enggak salah ingat ya, hampir setiap minggu dia ketemu dengan orang, terus orang-orang berbicara mengenai Sandpoint. Sandpoint itu nama kota, bukan kota sih, mau bilang kota juga enggak, karena ini small town di sini dan kebetulan gerejanya di sini gitu. Jadi orang-orang for some reason berbicara mengenai berbicara mengenai Sandpoint gitu. Sandpoint seperti ini. Wah, bagus di sana dan begini. Ketemu orang. Minggu berikut lagi, for some reason orang berbicara mengenai Sandpoint, berbicara mengenai Idaho. Minggu berikut lagi, sepertinya dalam dia punya kehidupan itu, pas sesudah dia ditelepon, orang-orang dia ketemu siapa pasti berbicara mengenai Idaho Sandpoint. Jadi maksudnya itu salah satu tanda ya yang dia cerita gitu. Jadi dia dikasih waktu selama berapa bulan untuk kasih jawaban ke gereja gitu. Jadi pas gereja telepon, orang dari gereja telepon untuk berbicara dia pindah ke sini.
selalu ada evidence atau bukti yang Tuhan kasih kepada dia untuk iya, seperti itu karena dia minta buktinya seperti itu. Kemudian, nah kita lihat di situ bahwa di saat Tuhan memanggil kita seperti itu, yang tadi kita sudah berdoa sebelum kita babas tadi kita ada testimoni. Kita lihat juga dalam cerita Gideon ya. Gideon kan minta tanda kepada Tuhan gitu. Dia minta suatu tanda yang impossible ya, kita tahu ceritanya. Jadi kita sama Tuhan gitu loh, kita bisa minta tanda sama Tuhan. Tuhan, ini panggilan untuk saya itu dalam hati itu semakin kuat dan semakin kuat gitu. Saya mau minta tanda dari Tuhan gitu, apa yang saya harus lakukan. Dan itu kita punya kita punya relationship dengan Tuhan. Dan untuk lihat fanatik atau enggak, yang kita tahu ya, yang Lali cerita kemarin itu, dan saya tahu itu persis. Kenapa? Karena dulu kalau kita mau bikin keputusan, sepertinya kalau satu orang bikin keputusan itu, semua harus bikin seperti itu gitu loh. Dan kalau ada orang nggak bikin seperti itu, sepertinya dicap dia itu kayak bad guy, kayak orang yang jahat di kelompok Bubbles tadi gitu, kayak orang yang ya seperti itulah gitu. Jadi satu orang bikin begitu, sepertinya semua harus you have to do exactly the same apa yang kita bilang. Misalnya saya tinggalkan ini, saya begini, kamu yang ikut di Bubbles tadi ini, kamu harus ikut persis seperti apa yang saya lakukan. Seperti itu. Kalau nggak ikut seperti itu, ya mungkin kita nggak faithful sama Tuhan gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam cerita-cerita Alkitab atau di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, orang yang digunakan Tuhan nggak satu orang nggak semua harus mengikuti apa ya, nggak semua harus mengikuti jejak yang sama karena Tuhan memilih orang masing-masing di dalam tempatnya dan sesuai dengan dia punya kemampuan, dia punya talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Misalnya contoh, saya baru dengar khotbah dari minggu lalu. Ada satu dentist. Dia pindah ke mana ya itu, pokoknya kita lupa nama tempatnya. Dia berdoa sama Tuhan gitu untuk mendedikasikan dia punya knowledge untuk sebagai missionary gitu. Jadi dia pindah ke satu tempat yang itulah kita lupa dia punya nama, dan dia gunakan dia punya talenta situ sebagai dentist untuk sebagai buka jalan untuk orang bisa mengenal Tuhan gitu. Dokter, mereka pergi missionary ke tempat yang lain, perawat, nurse, dan macam-macam gitu loh. Anak-anak muda yang masih kecil ada juga di gereja, anak-anak muda mereka kumpul dana untuk mau pergi ke Filipina, mau jadi missionary di situ. Jadi enggak semua Tuhan harus minta, wah kamu harus kasih semuanya ini untuk saya. Enggak ada jadi di dalam khotbah itu kita dengar ya, dia kasih presentasi, dia bilang kalau Tuhan memang memanggil kamu untuk melakukan hal seperti itu, itulah panggilan Tuhan ke kamu dan kita harus siap sedia di mana Tuhan panggil kita seperti itu. Kalau Tuhan memang bilang, oke kamu harus, saya mau untuk kamu punya ini, kamu tinggalkan untuk saya gitu. Tuhan akan berbicara kepada kita dan kita akan tahu itu panggilan Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, saya mau kamu dengan kamu punya knowledge, kamu sudah belajar, misalnya jadi dentist itu ya, saya mau kirim kamu ke tempat ini dan kamu gunakan kamu punya itu untuk bekerja di sini. Jadi kita akan tahu masing-masing kita punya panggilan. Tetapi dia kasih satu cerita yang kita lihat ya, itu sangat luar biasa, yang mana pengalaman Ellen White, perjalanan orang Advent, yang kita tahu kan mereka punya pengalaman itu. Pertama, tinggalkan mereka punya wagon atau mereka punya kereta. Habis itu suitcase, mereka punya valis atau mereka punya sepatu, mereka punya kaos kaki. Jadi semakin dekat kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan mau tinggalkan untuk mau
lebih banyak waktu dedikasi untuk pekerjaan Tuhan seperti itu. Tapi panggilan Tuhan kepada orang itu masing-masing beda-beda gitu. Nggak semua kita harus, ngana harus begini, karena kita begini, kamu juga harus seperti itu. No, Tuhan yang akan berbicara kepada kita untuk Tuhan memanggil kita dimanapun dia menggunakan kita. Kalau memang panggilan Tuhan tinggalkan semua, ya kita harus lihat cerita dari Musa. Kalau memang Tuhan panggilan, oh enggak, kamu saya akan gunakan di tempat kerja kamu, ya Tuhan akan gunakan kita di tempat kerja kita gitu. Kita akan tahu gitu. Makanya relationship dengan Tuhan itu memang sangat penting ya untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan akan apa namanya, panggilan Tuhan. Jadi kita selalu berjalan, minta selalu evidence, bukti, atau Tuhan tunjukkan ke saya gitu. Kita bisa minta. Contoh William Miller ya, kita tahu ceritanya. Waktu dia belajar Alkitab, kemudian ada suara kan bilang, go to the world gitu ya suaranya. Go to the world gitu. Pergi ke dunia untuk kasih dia punya pekabaran. Go to the world. Suara itu semakin hari semakin keras di dia punya telinga sampai dia bargain sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau ada yang minta kita berkhotbah, kita tahu ini dari Tuhan gitu. Sesudah dia berdoa, ada anak yang datang bilang, oh pendeta nggak ada, bisa nggak kamu khotbah minggu depan? Seperti itulah yang kalau kita lihat dan kita benar-benar akan tahu bahwa ini Tuhan punya mau dan ini perintah Tuhan dan kita memang minta sama Tuhan. Kalau kita dalam misalnya khawatir, bukan khawatir, masih bingung, Tuhan ini gimana Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya sepertinya ada dorongan untuk melakukan hal seperti itu gitu loh. Dan ini panggilan Tuhan. Kasih konfirmasi kepada saya. Konfirmasi, misalnya saya minta ini. Kalau ini terjadi, saya tahu ini dari Tuhan, seperti itu. Dan itulah langkah iman saya, karena saya yang deal dengan Tuhan gitu. Bukan orang lain yang harus dikte apa yang saya harus bikin. Nggak seperti itu gitu. Dan kita, waktu saya melakukan seperti itu, saya dalam pikiran saya, orang ini nggak bikin itu gitu, dia akan hilang, dia nggak. Kita nggak akan berpikir seperti itu teman-teman. Nggak ada sama sekali dalam pikiran kita untuk mau judge orang dan harus ikut sama seperti apa yang saya bikin. Dan kemudian yang kedua, kita lihat dalam kehidupan Musa. Di mana kita tahu dia melangkah dengan iman atau bukan langkah fanatik adalah di dalam perjalanan hidupnya, walaupun dia menderita, ada sukacita yang sangat besar. Kenapa? Karena dia bisa berbagi rasa simpati dengan Kristus. Dia mengerti salib itu, bagaimana kehinaan salib itu, dan dia merasakan itu. Hina bersama-sama dengan budak. Walaupun bangsa Israel itu adalah bangsanya sendiri, tapi mereka itu hidup dalam perbudakan. Jadi dia harus meninggalkan istana raja untuk bersama-sama dengan orang budak gitu. Itu kan sepertinya satu kehinaan ya, seperti itu. Tapi dia senang melakukan hal itu untuk Tuhan karena dia rasa berbagi kehinaan dengan salib itu gitu. Jadi ada orang yang gini ya, meninggalkan akan dia punya pekerjaan, tetapi dalam pekerjaan untuk Tuhan bersungut-sungut. Aduh, kalau saya dulu begini, saya nggak tinggalkan ini, sudah begini dan begitu. Musa yang seharusnya jadi raja, teman-teman, dia nggak pernah berpikir, aduh kalau saya nggak tinggalkan ini, kalau saya dulu, kalau saya nggak, coba kalau saya masih di Mesir, pasti saya sudah jadi raja, saya hidup mewah, saya nggak perlu stres dengan orang-orang Israel. Itulah bukti bahwa di saat kita berjalan dengan Tuhan, apapun yang saya alami, mau penderitaan, mau apa, itu sukacita. Ini di sini, sukacita dari kehinaan. Dia tidak pernah mengeluh, Tuhan, aduh, ini kalau saya di Mesir, saya begini. Enggak, justru akan ada sukacita. Nah, itulah tanda di saat dimana kita berjalan dengan iman, penuh dengan sukacita walaupun kita menderita. Ada penderitaan. Terus ini ya, yang yang kita lihat
yang ada, yang banyak terjadi ya, yang banyak terjadi di orang-orang yang melangkah dengan fanatik. Ini ya teman-teman, saya kasih ayatnya, saya kasih ayatnya di sini. 1 Timotius 5 ayat 8. Di sini dibilang ya, tapi tapi kalau ada orang yang tidak bisa menyiapkan kebutuhan untuk dirinya dan juga khusus untuk keluarganya, dia menyangkal imannya dan dia lebih parah dari orang kafir. Ini artinya apa gitu loh. Ada orang yang berpikir, oke, saya harus tinggalkan semua harta, saya mau untuk mendedikasikan diri saya untuk Tuhan. Semua dia tinggalkan. Tapi ujung-ujungnya dia punya kehidupan dan kehidupan keluarganya itu dia tidak bisa provide. Ini ya, nggak bisa provide untuk dirinya dan untuk especially dia punya own house. Ini ayat ini saya kasih kepada teman-teman di saat saya mendengarkan satu khotbah minggu lalu yang persis berbicara mengenai pertanyaan yang Ebing tanyakan kemarin itu. Orang sudah seperti fanatik gitu loh. Saya harus begini. Akhirnya dengan meninggalkan semua yang mereka rasa bekerja untuk Tuhan, tapi kebutuhan keluarga sendiri dia nggak bisa penuhi. Istrinya menderita, anaknya menderita, kehidupan keluarganya nggak bisa dia penuhi, terus kebutuhan keluarganya, kebutuhan dia sendiri pun dia nggak bisa penuhi gitu loh. Ini Alkitab bilang dia menyangkal iman dan dia lebih parah dari infidel. Infidel ini orang kafir, orang yang nggak percaya Tuhan gitu. Makanya dalam kasus sebagai misioneri, kita lihat mengenai kasus dari Rasul Paulus gitu. Rasul Paulus dia walaupun dia bekerja untuk Tuhan, tapi ada usaha yang dia lakukan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri gitu loh. Jadi kita lihat ya, walaupun kita juga Tuhan panggil untuk bekerja kepada Tuhan, ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kalau kita punya keluarga, kita harus mencukupi sebagai kepala rumah tangga, harus mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau kita nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, di situ dibilang lebih parah dari infidel. Orang kafir, orang yang tidak percaya. Itu ya teman-teman, jadi dalam hal seperti ini, kita harus lihat dari semua sudut pandang di Alkitab, Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kalau Tuhan mau saya lakukan ini, apa juga yang harus lakukan untuk saya bisa penuhi akan kebutuhan keluarga saya. Dan memang ya orang yang hidup untuk membagikan firman Tuhan, mereka juga Rasul Paulus bilang mereka harus dikasih makan seperti itu. Tapi Rasul Paulus memberikan contoh bahwa dia tidak berharap di situ, tapi dia melakukan usaha untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi apa yang saya bisa lakukan untuk saya juga bisa mendapatkan sesuatu dan saya juga bisa memenuhi akan kebutuhan saya pribadi dan juga kebutuhan keluarga saya seperti itu. Dan Tuhan akan buka jalan. Masa Tuhan bilang, "Oke, saya mau pilih kamu untuk melakukan pekerjaan saya." Kemudian Tuhan akan kasih tinggal. Tidak, teman-teman. Jadi makanya yang tadi saya cerita ya sama teman-teman, yang ada satu dentist gitu, yang dokter gigi, dia pergi gitu ya. Dia sebagai missionary, dia pergi dedikasi dirinya missionary. Tapi di tempat dia pergi, dia juga buka klinik untuk dentist. Jadi apa? Dia bekerja untuk Tuhan dan juga dia bekerja bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan keluarganya. Seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang itulah perjalanan iman kita gitu loh. Makanya kita selalu melangkah betul-betul minta petunjuk sama Tuhan. Jangan melangkah dengan gegabah. Jangan pernah mengambil satu langkah yang sepertinya emosional begitu ya. Oh, dia bikin begitu, saya mau bikin begitu. Jadi semua hanya ikut-ikutan orang gitu. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan apa yang saya harus lakukan. Kalau saya pun ada keluarga,
tolong Tuhan bukakan jalan bagaimana kehidupan keluarga pun saya bisa penuhi. Seperti itu ya teman-teman, jangan pernah melangkah gegabah dan jangan pernah mengikuti kita punya emosi. Ikut langkah Tuhan. Tuhan akan buka jalan untuk kita. Seperti itu. Jangan seperti jadi orang fanatik ya. Langkah iman itu kalian akan tahu di mana Tuhan menunjukkan akan dia punya tanda untuk kita, evidence, bukti-bukti untuk kita. Dan ingat, di dalam perjalanan untuk Tuhan ya teman-teman, untuk perjalanan untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan sama seperti Musa, ini ya dia punya kunci, ada sukacita di situ. Sukacita yang luar biasa yang walaupun kita dalam kehidupan kita, teman-teman, walaupun mungkin kita tidak senyaman kita punya kehidupan sebelumnya, mungkin ya tidak senyaman itu, tetapi lebih sukacita dari sebelumnya. Itu tanda yang mana kita mengerti Injil dan salib itu gitu loh. Kalau kita belum mengerti Injil dan salib, saya yakin dan percaya akan ada ujian sedikit, akan ada kesusahan sedikit, sudah mulai mengeluh. Wah, kenapa saya tinggalkan ini? Ya, kalau saya dulu seperti ini, akan begitu ceritanya gitu loh. Tetapi walaupun kita di dalam penderitaan, menderita bersama-sama dengan Musa, bangsa Israel, atau kita mungkin Tuhan tempatkan di dimanapun, akan ada satu penderitaan atau sengsara atau apapun yang kita alami, tetapi itu akan seiring dengan sukacita yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita. Seperti itu ya. Jadi itu kita punya apa namanya? Itu kita punya tunggu sebentar. Itu kita punya review sedikit dari kemarin dia punya bubble study dan juga pertanyaan yang Ebing sudah tanyakan kemarin yang itu sangat bagus. Jadi sebelum kita lanjutkan, apakah teman-teman ada Joy, komentar? Ya, silakan Kak Opin. izinkan saya mau baca sedikit kutipan ini dari buku Alfa Omega, Sejarah Para Nabi. Ya, silakan Kak. Jadi sebelum kepada kutipan, kita lihat ya, Musa ini dia memiliki daya pikir yang kuat, ya, dan dia menonjol di antara orang-orang pada waktu itu ya, dikatakan menonjol sepanjang zaman. Ya. Dia ahli sejarah, ahli sastra, ahli filsafat, ya, dia ahli hukum, ya, dan dia panglima tentara. Jadi semua kegemilangan yang dia punya itu, ya, dia memiliki kuasa. Tadi Joy sudah singgung, ya. Iya. Namun kita lihat kutipannya ya. Istana Firaun yang megah dan tahta raja dihadapkan kepada Musa sebagai satu alat untuk menggodanya. Tetapi ia mengetahui dengan baik bahwa keplesiran yang penuh dosa yang dapat membuat manusia lupa kepada Allah ada di dalam istana kemuliaan itu. Ia melihat jauh di seberang istana yang mewah, jauh di seberang mahkota raja, kepada kemuliaan yang tinggi yang akan dianugerahkan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi di dalam suatu kerajaan yang bebas dari noda dosa. Oleh iman, ia memandang kepada satu mahkota yang tidak akan binasa, yang Raja Surga akan letakkan di atas kepala orang-orang yang menang. Iman ini telah menuntun Musa untuk memalingkan diri dari mahkota-mahkota kerajaan duniawi dan menggabungkan diri dengan bangsa yang hina, miskin, dan rendah, yang telah memilih untuk menurut kepada Allah, gantinya untuk melayani dosa. Amin. Ya. Wonderful. Thank you, Joy. Ya, thank you Kak.
luar biasa ya yang Ellen White gambarkan mengenai Musa itu adalah karena iman. Jadi Musa tahu ya kalau dia akan menerima jabatannya sebagai raja di tanah Mesir. Itu apa yang tadi Kak Opin bilang itu, Kak. Waktu kalau dia di tanah Mesir itu dia akan tergoda ya dengan kepelisiran atau dosa di Mesir. Kita lihat di situ karena di situ memang sangat kuat dengan penyembahan berhala ya, teman-teman. Jadi memang betul dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita bisa melihat ya bahwa apa yang dunia tawarkan kepada kita itu dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita itu jauh lebih besar ya. Dan kita lihat juga perjalanan Abraham dengan Yakub, Ishak seperti itu ya. Mereka karena mengerti akan prinsip ini, mereka ini hanya pengembara di dunia ini bukan tempat tinggal mereka, mereka hanya numpang lewat saja. Jadi dalam setiap urusan dengan siapa saja itu buat mereka jadi isi ya, gampang istilahnya, saya punya tempat bukan di sini kok, bukan di sini yang saya cari gitu loh. Walaupun mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka tidak pernah membalas akan ketidakadilan dengan ketidakadilan. Pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Dan Musa kita lihat di sini bahwa dengan dia punya kehidupan itu adalah saksi hidup untuk kita juga, pelajaran untuk kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita ya teman-teman, hanya sementara saja dan surga itu adalah tujuan kita. Oke, tujuan akhir kita. Dan di sini juga kita belajar ya waktu lalu bahwa um, ini ya pelajaran untuk kita bahwa pada waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, bukan dengan pembebasan menggunakan kekuatan fisik, karena kita lihat di sini ya, bangsa Israel itu kan, ini yang terakhir kasih kemarin itu, bangsa Israel itu sudah ditindas ya, mereka itu diperbudak atau di sini dia bilang sistem sweating system gitu. Mereka berkeringat gitu ya dalam bekerja. Jadi udah kerja lama tapi bayarnya hanya sedikit gitu loh. Jadi mereka itu tertindas seperti itu. Jadi kalau mau keluar dari Mesir itu mereka harus ada kekerasan untuk keluar dari Mesir. Balas dari kekerasan dengan kekerasan. Tapi bukan cara itu untuk Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Hanya dengan kuasa Tuhan, dengan cara Tuhan untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dari perbudakan Mesir. Silakan Kak Opin. Kak Opin ada mau say something? Ya. Ya, Kak. Jadi statement yang tadi di kutipan tadi ada dasarnya. Jadi kita kembali. Saya tertarik sekali mau sampaikan ini karena ini pelajaran yang saya merasa penting buat diri saya juga secara pribadi ya. Jadi kenapa Musa sampai tidak menganggap lagi kemewahan dan bahkan kepintarannya itu menjadi satu hal yang penting lagi buat dia, bahkan kemewahan Mesir ya. Kita tahu Tuhan bawa dia ke padang belantara ya untuk dididik di situ. Dan ini kutipan menarik ya, boleh saya baca lagi ya. Ya, silakan Kak. Di dalam suasana hikmat di antara bukit-bukit itu, ini di padang belantara ya, ia dapat melihat keagungan yang maha tinggi. Dan sebaliknya, kini ia menyadari betapa tidak berdayanya dan tidak berartinya ilah-ilah Mesir itu. Di mana-mana kalik tertulis. Ya. Musa seolah-olah berdiri di dalam hadiratnya dan dikelilingi oleh kuasanya. Di tempat ini, kesombongan dan sifat merasa diri cukup sama sekali dihapuskan. Di dalam kesederhanaan hidup di padang belantara, akibat-akibat kemewahan dan kesenangan Mesir hilang dari dalam dirinya. Musa menjadi orang yang sabar, bersikap hormat dan rendah hati. Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Tetapi kuat di dalam iman kepada Allah Yakub yang berkuasa itu. Saudara, kadang-kadang ya, kemarin kita bahas ya bahwa
setiap orang memiliki padang belantaranya masing-masing. Ya, saya nggak tahu mau diartikan apa. Kalau saya pribadi bisa mengartikan sakit penyakit yang selama ini saya alami, ya, pekerjaan yang tidak kunjung datang. Saya berdoa minta pekerjaan, Tuhan, tolong kasih pekerjaan, nggak datang-datang. Bagaimana saya mau menghidupi keluarga? Saya bawa dalam doa dan melihat ini ternyata padang belantara saya. Tuhan tuntun. Ya. Nah, kalau saya naik kerja, saya dapat pekerjaan, itu uang melimpah, ya, luar biasa, ya, dan kesombongan bisa ada di situ, ya. Tetapi padang belantara ini, ya, bahkan bisa kita katakan kemiskinan, ketidakberadaannya kita. Ini Tuhan sedang menuntun kita untuk datang kepada hal-hal yang harus kita tinggalkan, termasuk kesombongan diri, ya, termasuk yang merasa diri cukup. Ini dihapuskan di padang belantara. Makanya saya heran, kok Musa ini bisa jadi orang paling sabar? Dikatakan paling sabar di muka bumi. Bagaimana? Dia ditempa 40 hari. Dia dari kecil sampai dia tinggalkan Mesir itu, dia tinggalkan Mesir di usia 40 tahun. Dan ada 40 tahun dia di padang belantara. Ya, lalu dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun. Jadi ada 40 tahun kali 3 di dalam kehidupan. Tapi yang sangat menarik adalah di mana Musa menjadi seorang yang sabar karena dia ditempa oleh Tuhan. Dan inilah yang kiranya boleh jadi satu keteladanan buat kita. Saya juga ditegur secara pribadi. Dan ya, kita puji Tuhan. Terima kasih, Sister. Oke, thank you so much Kak untuk dia punya tambahan ya. Jadi siapa yang paling tahu orang punya kasus? Hanya Tuhan sendiri gitu loh. Jadi sekarang Tuhan mau bentuk orang masing-masing gitu. Orang punya kehidupan masing-masing itu istilahnya Tuhan mau bentuk Kak Opin dengan cara ini. Tuhan bentuk saya dengan cara ini. Ebing, Tante Kori, Lali, Mama Papa Pinky, Dino, dan teman-teman lain yang ikut. Tuhan punya cara beda-beda ya untuk membentuk kita gitu loh. Jadi yang tadi Kak Opin, oh ini saya punya badang belantara gitu. Jadi di saat Tuhan mau menjalankan, mau mengizinkan kita untuk Tuhan mau bentuk, ya itulah ya teman-teman. Jadi kita puji Tuhan dengan apapun trial, ujian yang Tuhan berikan kepada kita untuk dia bisa bentuk kita. Puji Tuhan ya, karena itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita akan suatu pekerjaan besar. Yaitu kalau buat saya pribadi ya, pekerjaan yang besar yang Tuhan persiapkan kita adalah sama seperti Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Kita, sekarang Tuhan lagi mempersiapkan kita, sama seperti Musa, untuk membawa keluar dunia ini dari perbudakan dosa dengan cara memberikan Injil. Injil adalah kuasa Tuhan untuk membebaskan kita manusia dari perbudakan dosa. Jadi kita sekarang masing-masing akan melewati padang belantaranya sendiri untuk Tuhan persiapkan kita gitu loh. Jadi apa yang Musa pelajari di Mesir selama 40 tahun itu harus dihapuskan dalam dia punya pikiran untuk menjadi satu pemimpin yang paling lemah lembut, ya kan, dia orang yang paling meek, paling rendah hati, lemah lembut. Musa, kenapa? Karena Tuhan mengizinkan dia untuk melewati padang belantara dia ya, untuk Tuhan mempersiapkan dia dalam pekerjaannya dia yang begitu besar untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, ada lagi. Thank you Kak atas tambahannya yang sangat menguatkan kita juga secara pribadi. Thank you. Silakan Li. Jadi kalau kita lihat waktu Musa masih di Mesir, dia kan sudah tahu bahwa dia yang akan bawa itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya. Jadi apa namanya? Jadi dia karena dia sudah tahu dan dia
ini kan kita tahu dia punya kapasitas, dia ini seorang jenderal, ahli bicara, udah lengkap lah ya. Dia ini kan calon Firaun. Iya. Dan menurut ini kalau kita lihat kayaknya dia sudah siap, makanya dia kan belusukan kan ke tempat bangsa Israel mau lihat-lihat. Jadi sudah mulai mau bikin rencana bagaimana untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Istilahnya dia merasa sudah siap ya, karena dia punya kapasitas sudah itu ya, seperti itu. Tapi justru ketika dia merasa dia sudah siap, sebenarnya dia nggak siap. Dia harus ke bawah dulu dia. Justru ketika dia merasa siap, akhirnya dia melakukan kesalahan kan, dia marah, dia bunuh orang Mesir itu, dan Tuhan harus asingkan dia 40 tahun. Bayangkan lebih lama dari di Mesir itu. 40 tahun supaya dia layak untuk bawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Layak gimana ya? Mau Iya, menunjukkan ya. bahwa Tuhan lah yang bawa bangsa Israel. Dan setelah 40 tahun ketika sudah waktunya untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau panggil dia, Musa mau bawa. Dia bilang apa? Nggak tahu bicara, dia nggak bisa ini. Bayangkan dia sudah merasa dia itu nggak mampu apa-apa setelah 40 tahun. Padahal dulu dia itu, makanya kita, kok dia bilang dia nggak tahu bicara, dia itu orator kok. Iya. Dulu sekolah itu, sekarang dia nggak tahu bicara. Ternyata dia sudah merasa bahwa dia nggak bisa dengan dia punya kekuatan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya Tuhan tunjukkan dia punya kuasa, dia kasih menyala itu semut belukar tapi tidak hangus, dia tangannya jadi kusta. Ini cara-cara Tuhan ya. Dan Musa ini menjadi, sama seperti Kak Dolphin bilang tadi, menjadi orang yang sangat rendah hati. Terus kalau kita ini lihat dari buku Keluaran kan, ini ceritanya tentang Musa ada di Keluaran, Kisah Para Rasul dan Ibrani kan, yang ada dikutip-kutip di sini. Iya, ya. Kalau baca di Keluaran, kita lihat ceritanya tidak ada iman di situ, bukan karena iman Musa dia tinggalkan Mesir terus jadi seorang gembala, nggak ada kata-kata itu. Itu kata-kata nanti di Ibrani dari Paulus ya yang tulis, dan di Kisah Para Rasul waktu Stefanus yang tulis ketika dia mau dianiaya di mahkamah agama. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas Stefanus bilang tentang Musa kan, bahwa karena memang iman dia tinggalkan itu semua. Kita coba pikir kenapa di Keluaran nggak tulis gara-gara iman. Ternyata yang tulis itu kan Keluaran Musa yang tulis kan. Kenapa dia nggak tulis bahwa dia gara-gara imannya dia atau apa. Justru orang lain yang tulis. Makanya ini juga dari salah satu kerenan hati. Ini dia nggak tulis dia punya kelebihan di situ atau gara-gara ini. Dia hanya cerita tentang alur ceritanya aja. Nanti Tuhan lah yang tahu dia punya iman seperti apa. Makanya Tuhan bilang lewat Stefanus. Makanya ditulis di Kisah Para Rasul dan di kitab Ibrani juga ya. Jadi Musa ini luar biasa. Jadi memang ketika dia menulis ini memang betul-betul rendah hati. Dia nak menonjolkan dia punya kelebihan apa-apa ya. Justru Tuhan lah yang dia ini. Oke, mungkin situ aja. Oke. Iya, thank you, Li. Ya, luar biasa ya, tambahan yang sangat bagus, yang mana luar biasa cara Tuhan untuk memimpin atau menuntun atau apa ya, mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk satu pekerjaan yang lebih besar. Dan di saat Musa dididik oleh Tuhan di padang belantara, disitulah dia merasakan ketidakmampuannya, di situ dia merasakan, karena dulu dia jenderal loh, kalau jenderal jago berkelahi, istilahnya tahu sekali dengan berperang seperti itu ya, dan dia jago bicara. Terus akhirnya sekarang sepertinya dia nggak ada apa-apanya gitulah ya. Tapi justru di saat dia merasa ya, maksudnya memang bukan pura-pura, dia merasa memang dia tidak bisa apa-apa. Nah, teman-teman, disitulah kita lihat bahwa di saat kita mendapatkan suatu poin, di saat kita tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apa yang dari kita yang kita bisa andalkan, disitulah Tuhan mau menggunakan kita. Dan ingat, pekabaran malaikat ketiga, apa Ellen White bilang? Pekabaran malaikat ketiga itu menaruh semua kesombongan manusia di debu tanah.
Dan itulah Musa, Tuhan harus memberikan dia seakan-akan ya pekabaran malaikat ketiga ya untuk menghembuskan dia punya kesombongan di debu tanah yang dia dapatnya dari pendidikan di Mesir. Di saat Tuhan sudah selesai bentuk, sudah menghembuskan kesombongannya, kemampuannya dan semuanya ya yang Mesir tanamkan ke dia ke debu tanah, dan Tuhan bilang oke, now it is the time. Inilah saatnya untuk Musa, saya harus berbicara kepada dia, saya harus utus sekarang kepada dia untuk pergi kepada bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel. Kalau kalian coba bayangkan ya, bayangkan kalau Musa tidak melewati padang belantara yang tadi Kak Opin bilang, terus dia harus keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Waduh, gimana ya teman-teman? Bangsa Israel mengurus sedikit, mungkin dia udah bunuh kali, karena dia punya mental itu seorang jenderal ya, dan dia nggak akan sabar dengan orang Mesir, dan mereka orang Mesir mau bilang bikin patung untuk menyembah patung, oke, ayo sembah patung gitu, karena dia sudah biasa dengan kehidupan di Mesir dengan penuh penyembahan berhala. Jadi memang ini 40 tahun di padang belantara itu harus satu keharusan untuk mempersiapkan Musa, teman-teman. Jadi dalam kehidupan kita ada cara-cara Tuhan yang Tuhan harus lihat. Ini saya harus alami untuk benar-benar Tuhan akan persiapkan untuk satu pekerjaan yang lebih besar. Oke, thank you Li atas tambahannya. Kalau enggak salah tadi Ebing ada buka mic. Ebing mau kasih komentar, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Iya. Jadi teman-teman, kalau saya melihat ya, ini apa yang sedang kita pelajari adalah ini adalah bagaimana Tuhan mau mengajarkan ya melalui cerita Musa bahwa perjanjiannya atau rencananya itu hanya akan berhasil oleh dia sendiri gitu. Nah, dari kisah Musa kita melihat bahwa kita tahu Tuhan menjanjikan Israel itu akan keluar ya. Israel itu akan keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian Tuhan. Nah, kita mungkin sekarang tahu persis apa yang terjadi gitu. Tapi bagi bangsa Israel waktu itu, bagaimana itu akan terjadi? Ini nggak mudah loh. Bagaimana memahami sesuatu yang mustahil ya, sesuatu yang mustahil dalam pandangan mereka, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, teman-teman, kita tahu bersama ya bahwa dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari bahwa langkah iman ya sering dibatasi oleh logika positif. Bukan sesuatu yang amoral loh. Bukan sesuatu yang amoral. Jadi misalnya mau membunuh itu terlalu jauh ya, atau mencuri itu terlalu jauh. Teman-teman, apa yang dilakukan dalam langkah iman sering itu dibatasi oleh logika positif. Baik Abraham, Yakub dan seterusnya itu sama. Logika-logika positif ini yang sering menghambat kita untuk melangkah dengan iman. Tapi teman-teman, dari pelajaran ini kita telah belajar ya bahwa walaupun keputusan yang diambil oleh Musa itu salah, ya akhirnya itu bagus loh. Akhirnya itu bagus. Dan di sini teman-teman kita bisa pelajari baik kita pribadi ya, dari cerita Abraham, dari cerita Yakub dan seterusnya sampai pada Musa. Ketika kita berhadapan dengan kehendak Tuhan, sebenarnya kita tidak benar-benar tahu tentang kehendak Tuhan, teman-teman. Kita nggak persis, dan nanti hasil akhir baru kita, oh iya ini rencananya, ini dirinya, ini memang betul-betul kehendak Tuhan gitu. Dan teman-teman, dari pelajaran ini kita melihat bahwa walaupun pilihan itu salah, ya, walaupun pilihan itu salah, kalau umat Tuhan yang sedang dididik oleh Tuhan tetap belajar tentang Tuhan, selalu hasilnya akan bagus. Selalu hasilnya akan bagus. Dan itu kita lihat ya dalam seluruh tokoh Alkitab. Tidak ada yang langsung dipanggil oleh Tuhan langsung 100% bagus dan 100%
sempurna mengikuti rencana Tuhan. Semua Tuhan panggil itu dari tidak bagus ya teman-teman. Dan ini kita saksikan. Jadi sebenarnya di mana sebenarnya yang kita melihat pilihan poin moralnya? Poin moralnya adalah dari kisah pendek Musa ya, kisah pendek Musa sebelum dia menempuh pendidikan Tuhan ya. Dan sesudah dia dididik oleh Tuhan, kita lihat bahwa dirinya hilang ya. Dirinya hilang, teman-teman. Jadi ini luar biasa ya, teman-teman. Ini luar biasa. Kalau Musa sebelum dididik oleh Tuhan, dia merasa bahwa dia mampu melakukan semuanya gitu. Karena dia punya banyak karunia, dia punya banyak kesempatan, dia punya kekuasaan. Dia mampu melakukan semuanya. Tapi teman-teman, poin yang paling penting itu di akhir. Ketika Tuhan memanggil dia bahkan sudah tidak percaya lagi gitu. Bahwa dia mampu. Tadi Lali sempat singgung bahwa dia dulu orator ya. Setelah Tuhan didik, dia tidak yakin lagi bahwa dia itu orator. Dan bahkan teman-teman, ketika Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel, ini posisi loh, ini karunia loh. Sebagai pemimpin, Musa tidak yakin bahwa dia akan bisa. Gitu. Jadi teman-teman, ketika kita telah menempuh satu pendidikan Tuhan yang betul, untuk menentukan sekalipun itu sampai, kalau ini betul ya, itu sampai di titik betul-betul hilang, teman. Kemampuan atau apa ya, mau menentukan itu betul-betul hilang. Tapi teman-teman, cerita Musa ini kalau kita mau gali lebih dalam, ini tidak sebatas di situ ya, tidak sebatas di situ. Karena kita tahu bahwa cerita Musa di akhir kita lihat Musa itu sebenarnya sudah bukan rendah hati lagi, tapi sudah rendah diri gitu. Jadi udah kelewat ini. Nah, cerita Musa itu harus dibandingkan dengan cerita dari Paulus. Teman-teman, ini menarik ya. Kalau kita lihat Musa itu betul-betul hilang sama sekali DP diri, bahkan sampai ya bisa bilang dia sudah tahu DP diri itu bagaimana. Tapi kalau Paulus, teman-teman, bagaimana kita bisa melihat kisah Paulus ya, potongan yang pendek dari kisah Paulus. Itu Paulus melawan rencana Tuhan. Gitu. Rencana Tuhan ya menghendaki Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Dan Tuhan telah memberitahukan melalui firman secara langsung, melalui bisikan Roh Kudus, dan melalui nubuatan. Paulus bilang, enggak, saya tetap akan pergi ke Yerusalem. Ini kisah apa ini? Kalau kita bandingkan dua kisah ini ya, kisah dari Paulus dan kisah dari Musa. Yang satu betul-betul hilang, yang satu ini diri. Kita bisa bilang diri banget gitu. Paulus lawan kehendak Tuhan, teman-teman. Teman-teman boleh baca di kisah pasal 21 ya. Mungkin terus. Dan akhir daripada perjalanan itu Tuhan memuji Paulus. Karena keberaniannya di dalam memutuskan dan mengikuti apa yang dia pikirkan. Nah, teman-teman, ini kita sempat diskusi dengan Joy beberapa waktu yang lalu secara pribadi. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Paulus, kenapa sekalipun dia menentang Roh Kudus dan firman Tuhan, itu tetap benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia putuskan itu bukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan secara moral. Ya, itu bukan dia harus membunuh atau dia harus mencuri, bukan, teman-teman. Jadi ini ibarat di Taman Eden itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat, ada pohon anggur, pepaya, dan seterusnya ya, yang baik-baik, teman-teman. Jadi yang Tuhan larang adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apapun di dalam taman itu yang baik, kita nggak harus tanya Tuhan gitu, Tuhan mana yang baik yang kita mau makan, nggak perlu. Apa saja sebenarnya Tuhan kehendaki gitu, teman-teman. Jadi dari kisah Paulus kita belajar bahwa sebenarnya, teman-teman, selama itu tidak berlawanan dengan hukum Tuhan, apapun rencana kita, pilihan kita, itu Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati. Tetapi di dalam kaitan pendidikan Tuhan, teman-teman, di dalam kaitan pendidikan Tuhan, ini pun kita harus belajar bahwa ada rencana Tuhan kadang yang kita tidak terduga ya. Seperti Brother Dolphin bilang tadi, belantara kita itu beda-beda, teman-teman. Ada pendidikan Tuhan dalam kepentingan mendidik kita
Kadang Tuhan mengikuti sesuatu yang keliru di dalam pikiran kita. Seperti Musa ya teman-teman, yang pada akhirnya Musa begitu terkesan, wah ini salah gitu, jadi tidak betul gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman, di dalam memutuskannya, ini kehendak Tuhan atau bukan, sebenarnya kita harus melihat ini dalam kerangka apa gitu. Kalau itu betul-betul berlawanan dengan hukum Tuhan, ya jelas kita harus tidak mengikutinya ya teman-teman. Tetapi ada dalam rangka pendidikan Tuhan, ya kita rasa ini perlu ya kita pelajari, di mana memahami firman Tuhan ya secara pribadi, ya secara khusus itu sangat penting. Tetapi bagaimana menyatukan pikiran juga dengan Tuhan, ya seperti Rasul Paulus, ini juga sangat penting teman-teman. Dan di sini kita lihat ya dalam konteks ini, ketika kita membuat satu pilihan bukan sesuatu yang melawan rencana Tuhan secara terang-terangan ya, atau melawan hukum Tuhan, kita pikir kita diberi kebebasan dan Tuhan akan mendidik kita di dalam di dalam rangka itu, dan di dalam kerangka seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Thank you Bing atas tambahannya. Jadi itulah yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita, bahwa itu kita punya personal dengan Tuhan ya. Karena cara Tuhan untuk mendidik Kak Opin dengan cara Tuhan mendidik saya itu beda. Karena saya punya pengalaman dengan Kak Opin itu bukan satu pengalaman yang sama ya. Itu pengalaman yang sangat berbeda gitu. Jadi di dalam rencana kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau apapun itu, ada cara-cara Tuhan untuk menyatakan Dia punya kehendak, dan istilahnya kita akan tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dan kemudian walaupun ya yang tadi Ebing bilang, walaupun ada kesalahan yang akan kita bikin, tapi Tuhan tetap akan melakukan perbaikan ya di dalam kita punya padang belantara. Dan disitulah kita belajar akan kita punya kesalahan. Dan disitulah makanya di Alkitab itu teman-teman tidak menulis semua kelebihan-kelebihan, semua kekurangan manusia itu ditulis di situ juga untuk mengingatkan bahwa ya, we make mistakes, seperti itu ya, kita melakukan kesalahan, tapi dalam kesalahan yang kita lakukan itu pun Tuhan masih tetap dan akan mau bekerja di dalam kita untuk mempersiapkan kita akan suatu hal yang lebih besar yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti itu. Jadi terima kasih Ebing atas tambahan yang sudah diberikan. Jadi sebelum kita lanjut di sini, yang mungkin kita hanya bisa mempelajari satu subjudul di sini. Sebelum kita mempelajari Tuhan memelihara orang miskin, kenapa kita mempelajari ini? Karena dari cerita mengenai orang Israel di Mesir itu, mereka diperlakukan dengan tidak adil. Kenapa? Karena sistem kerja mereka itu sudah kerja long hours atau dengan lama berjam-jam mereka kerja. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, sweating itu yang kemarin Lali kasih, sweating system atau sistem keringat itu, mereka kerja panjang, kerja keras, dan hanya sedikit atau nggak ada bayarannya gitu. Nah di sini inilah yang terjadi kepada bangsa Israel di Mesir. Mereka menjadi budak, mereka bekerja dengan sekuat tenaga, berjam-jam, sudah berhari-hari kerja keras, tapi bisa saja mereka tidak dibayar atau hanya bayar dengan uang sedikit ya teman-teman. Dan disinilah waktu bangsa Israel ditindas seperti itu oleh bangsa Mesir, Tuhan mendengar akan teriakan mereka. Seperti itulah, mereka ditindas dengan begitu kejam teman-teman. Kita lihat ya di sini sangat-sangat kejam gitu. Jadi teman-teman, ini ada satu aplikasi sendiri ya. Satu aplikasi sendiri yaitu adalah, kalaupun Tuhan mengizinkan teman-teman ya punya satu usaha atau apapun yang kita lakukan, kemudian usaha itu berhasil dan kita mempunyai karyawan misalnya, punya karyawan. Tuhan itu sangat melarang
kita untuk memperlakukan karyawan kita itu dengan tidak adil. Kenapa? Ini saya belajar ya dari cerita kasus bangsa Israel di Mesir. Bangsa Israel di Mesir itu sudah bekerja dengan begitu panjang, dia punya jam kerja, begitu kerja keras, tapi hanya dibayar sedikit gitu loh. Dan kita lihat di sini ya teman-teman, masalah tenaga kerja ini bukan hanya di bangsa Mesir, ini sepertinya terjadi, bukan sepertinya, saya lihat ini juga ada sistem sweating system di tempat kerja kita. Atau mungkin ada di Indonesia atau di Amerika. Kita bisa lihat itu teman-teman. Orang itu sudah bekerja dengan keras, tapi bayarannya itu sangat sedikit, dan dia punya manajer atau owner dari perusahaan itu memperoleh keuntungan yang begitu besar, dan orang di bawah yang bekerja dengan sangat dengan sepenuh tenaga istilahnya, dan mereka hanya mendapat upah yang sedikit teman-teman. Itu suatu tindakan yang sangat tidak adil, dan saya bisa lihat teman-teman. Saya bisa lihat, dan saya juga pernah berada dalam situasi seperti itu gitu loh. Dan kalau kita misalnya sebagai Tuhan percayakan itu mempunyai ada usaha, kemudian saya memperlakukan saya punya karyawan saya misalnya, mereka sudah bekerja keras, sudah lama mereka bekerja, dan kita hanya bayarnya sedikit, itu namanya penindasan terhadap orang miskin. Dan kita lihat teman-teman, kalau kita memperlakukan orang seperti itu tidak adil, Tuhan akan membalasnya. Nah sekarang waktu saya belajar ini, saya baru ngerti gitu ya, kenapa Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan kutuk 10 kutuk itu. Bukan saja hanya Tuhan memanifestasi akan kuasanya, tapi ternyata bangsa orang Mesir itu dihukum Tuhan karena mereka memperlakukan bangsa Israel dengan tidak adil. Nah, disinilah dia punya pelajaran ya. Jadi kita akan lanjutkan, kita akan baca di sini untuk kita bisa selesaikan bab besar di sini. Jadi di sini dia ya. Ini ya, kita baca dia punya yang terakhir Lali baca kemarin. Tidak seorang pun yang menghukum akan penindasan orang miskin oleh orang kaya lebih keras daripada yang dilakukan dalam Alkitab, karena Tuhan adalah teman orang miskin. Ini cerita mengenai bangsa Israel di Mesir. Mereka itu ditindas. Mereka itu orang miskin di Mesir gitu. Dan bangsa Israel di Mesir itu ditindas, diperlakukan dengan tidak adil. Sweating system namanya, bekerja berjam-jam, kerja keras tapi hanya dibayar sedikit ataupun malah tidak dibayar apa-apa gitu loh. Dan ini penindasan orang kaya itu kita lihat cerita di dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel. Dan ingat, makanya Wagner bilang di sini, ingat, Tuhan adalah teman orang miskin. Di saat temannya itu mengeluh kepada Tuhan, seperti bangsa Israel ya, mereka mengeluh, merintih kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar keluhannya, dan orang kaya itu akan dihukum oleh Tuhan karena perlakuannya tidak adil. Di sini ya kita akan baca teman-teman ya. Jadi saya hanya kasih dia punya dia punya koneksi dari kemarin dengan sekarang. Oke? Judulnya adalah Tuhan memelihara orang miskin. Sini ya. Tuhan memperhatikan yang miskin dan yang menderita. Dia telah mengidentifikasi dirinya begitu dekat dengan mereka sehingga siapapun yang memberi kepada orang miskin dianggap meminjamkan kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, Tuhan sangat dekat dengan orang miskin sehingga dia mengidentifikasikan dirinya begitu dekat kepada orang miskin, sehingga apapun yang saya berikan kepada orang miskin atau saya pinjamkan, saya berikan kepada orang miskin, itu sama dengan kita meminjamkan kepada Tuhan. Bayangkan begitu dekat Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan orang miskin. Dan begitu juga sebaliknya, apa saya perlakukan tidak adil kepada orang miskin, begitu juga saya perlakukan kepada Tuhan gitu ya teman-teman. Jadi di sini ya kita lihat dibilang di sini, Yesus Kristus ada di bumi ini sebagai orang miskin, sehingga siapa yang menindas orang miskin
mencela penciptanya. Ini ayat-ayat ya yang Wagner kutip, Amsal 14 ayat 31. Kemudian dia bilang, Tuhan mendengarkan orang miskin, Amsal 69 ayat 34. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur 9 ayat 18. Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Mazmur 140 ayat 12. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku akan membuat dia aman dari orang yang sombong padanya. Mazmur 12 ayat 6. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Mazmur 35 ayat 10. Karena Allah yang Maha Kuasa begitu peduli dengan kasus mereka, sungguh disayangkan bahwa orang miskin begitu keliru sehingga berusaha mencari kesalahan mereka sendiri. Sedihnya mereka yang mengaku sebagai pelayan Injil perdamaian terlalu sering mendorong mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri. Aduh, teman-teman, ini sudah keterlaluan ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa di saat orang Israel menjadi orang yang tertindas, menjadi orang miskin di tanah Mesir, teman-teman, Tuhan memperhatikan teriak mereka. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang yang miskin, itu sama dengan kita memperlakukan Tuhan begitu. Kita menindas mereka sama dengan kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Dan Tuhan akan ini dia bilang Tuhan akan mendengar. Dan dia akan membela perkara orang miskin gitu. Dan orang-orang yang tertindas, Tuhan akan bangkit, dia akan menyelamatkan mereka, teman-teman. Jadi kita hati-hati ya, maksudnya artinya kalaupun Tuhan mempercayakan bisnis atau apapun kepada kita sebagai orang yang di atas, jangan kita memperlakukan orang di bawah itu dengan seenaknya saja. Istilahnya mereka sudah kerja keras, terus bayarnya sedikit. Kita harus memperlakukan dengan adil gitu ya. Dengan adil dan karena kalau kita memperlakukan mereka dengan tidak adil, teman-teman, teriakan orang miskin itu atau teriakan orang yang kita perlakukan dengan tidak adil, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan membalas itu, teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa ya, kenapa bangsa Mesir itu dihukum oleh Tuhan dengan hukuman atau punishment. Itu adalah salah satu alasan ya, salah satu alasan di sini di mana Tuhan mendengar akan keluhan orang Mesir dan Tuhan membalas apa yang diperlakukan orang Mesir terhadap bangsa Israel. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah judul yang kita sambung ya, maksudnya dari kemarin itu sistem tenaga kerja yang tidak benar, kemudian sekarang kita aplikasikan terhadap mengenai perlakuan bangsa Mesir kepada orang Israel, dan Tuhan mendengar akan keluhan mereka karena Tuhan mengidentifikasikan dirinya begitu dekat kepada orang miskin, sehingga kalau kita meminjamkan sesuatu kepada mereka, makanya kan di Matius 25, saya di penjara, kamu tidak mengunjungi saya lapar, kamu tidak memberi makan, saya kedinginan, kamu tidak memberi pakaian, saya telanjang, kamu tidak memberi pakaian. Dan Tuhan bilang, apapun yang kamu perlakukan kepada saudara kamu yang paling kecil sama dengan memperlakukan kepada saya. Itulah prinsip yang di sini Wagner berikan kepada kita, yang mana bangsa Israel begitu diperlakukan dengan kejam oleh bangsa Mesir, itu sama seperti mereka memperlakukan itu kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, ada teman-teman yang mau kasih tambahan di sini? Komentar, silakan. Saya mau lihat. Ya, silakan Kak Opi. Yap, ya silakan Kak. Jadi memang benar ya. Kita lihat Tuhan memelihara orang miskin ini ketika Kristus ada di dunia, Tuhan Yesus ada di dunia.
Itu Tuhan Yesus tidak bertandang kepada raja-raja, ya, tidak bertandang kepada orang-orang kaya, tapi dia justru kepada orang-orang miskin, rakyat jelata. Bahkan khotbah-khotbahnya pun yang dia sampaikan itu pada masyarakat umum. Dia tidak pilih siapa-siapa yang harus dia kasih kabaran. Dia tidak pergi di raja-raja, panglima, di jenderal-jenderal atau siapapun. Orang miskin dia perhatikan. Bahkan makanannya sendiri pun, kutipan bilang, dia kasih. Nanti dia nggak makan. Ini kasih yang nyata yang firman-Nya bilang, dan dia secara nyata sebagai manusia, itu juga dia tunjukkan. Jadi berbahagialah kita orang-orang yang miskin, ya, karena Tuhan memperhatikan. Miskin ini kan banyak artinya ya. Bisa juga miskin rohani, miskin secara literal, ya. Tapi apapun miskin itu Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat. Dan kenapa itu terjadi? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Dan puji Tuhan untuk apa yang selalu Tuhan buat bagi kita ya. Jadi sebenarnya benar ayat-ayat bilang tentang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena membuktikan pemeliharaan Tuhan itu tetap jadi, dan saya percaya kita yang hadir di sini merasakan itu semua. Terima kasih, Sister. Thank you, Kak. Thank you atas tambahannya ya. Jadi teman-teman, Tuhan sangat dekat ya dengan semua orang ya, dan juga bukan hanya orang kaya, orang miskin juga Tuhan mendengar akan keluhan mereka, teman-teman. Jadi Tuhan tidak jauh ya dari kita, dan Tuhan itu berada dengan kita, dan Tuhan tahu akan kebutuhan dan keperluan kita, dan di saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar akan keluhan kita. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada, oke, silakan Li. Go ahead, tadi Lali udah unmute. Silakan Li. Oh iya, Ya, go ahead. tambahkan sedikit. Jadi dari chapter 14 ini kan tentang reproach of Christ, menderita hina untuk Kristus. Jadi ini kan cerita tentang Musa. Jadi pas baca ini pasal ini atau chapter ini sempat bingung juga kenapa dari cerita Musa yang begitu bagus atau apa tiba-tiba masuk ke orang miskin. Ini bukan bilang nggak bagus ya, tapi tiba-tiba masuk ke orang miskin. Ini agak membingungkan, dia punya cerita memang ada hubungan dengan bahasa Israel, cuman agak kayak lain gitu ya. Ini harus ini orang miskin, bagaimana kita memperlakukan mereka, kayak sudah lari dari topik awal ya kalau kita lihat. Tapi ini memang tapi setelah baca memang ini applicable sekali ya. Ini kebanyakan dari kita juga yang mungkin sudah belajar pembenaran oleh iman, lupa akan hal-hal ini ya. Mungkin sudah banyak belajar, tapi memperlakukan orang lain masih seperti ini. Jadi terus ini kan pekabaran malaikat ketiga kan. Malaikat ketiga juga salah satu adalah medical missionary kan. Dan medical missionary itu bukan cuman kasih obat kepada orang lain, kasih natural remedy, tetapi salah satu adalah bagaimana kita memperlakukan orang miskin. Jadi ini harus jalan sama-sama ya. Mungkin kita sudah banyak belajar tentang yang lain, tetapi perlakuan kita terhadap orang miskin masih salah. Kadang-kadang itu manusiawi ya. Misalnya kalau kita misalnya sudah berkecukupan, terus ketemu dengan orang yang nggak apa-apa, pasti kita merasa bahwa kita lebih dari mereka ya. Istilahnya kalau secara manusia pandang enteng lah ya. Kita nggak mereka rendah. Itu natural ya, itu natural manusia. Atau misalnya di rumah sakit, orang-orang kaya itu diperlakukan lebih daripada orang-orang miskin. Jadi mungkin cara ngomongnya seperti itu. Tapi ini dengan pelajaran ini, pekabaran malaikat ketiga tentang pembayaran oleh iman, ini memang nggak akan dipisahkan dengan ini, dengan medical missionary, yaitu bagaimana dengan orang miskin, cara kita memperlakukan orang miskin, karena Tuhan sangat mengasihi mereka.
bahkan dibilang Tuhan adalah teman orang miskin ya. Jadi ini hati-hati, ini kita punya kerohanian, iman bertambah, kita punya perlakuan juga kepada sesama manusia harus seimbang ya, seperti ini. Bagaimana orang miskin kita berinteraksi. Iya, Mungkin betul. itu aja. Iya, thank you, Li. Terima kasih atas tambahannya. Jadi, di saat kita mempelajari pekabaran malaikat ketiga, selalu ada aplikasi ya dalam hidup kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan itu sangat penting karena aplikasi itulah yang kita akan jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang akan tambahkan, tapi kita pingin baca selesaikan aja di sini yang dakwaan terhadap orang kaya, karena ini satu paket, supaya pas Lali masuk, dia masuk di satu topik yang ada hubungan, tapi kita selesaikan aja dulu ya, orang miskin dengan orang kaya. Oke, dakwaan terhadap orang kaya. Tuhan berkata, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Teman-teman akan lihat di sini kenapa ayat ini sepertinya menghukum orang kaya. Nah, kalau kalian hanya baca satu ayat, seakan-akan sepertinya, orang kaya itu pasti akan dihukum Tuhan. Tetapi teman-teman, kalian akan lihat di sini orang kaya yang bagaimana yang dihukum Tuhan. Oke, enggak semua orang kaya akan dihukum Tuhan, teman-teman. Oke, jadi kita baca ya di dalam dia punya konteks ini. Jadi karat akan dimakan seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, ini alasannya kenapa orang kaya ini akan dihukum. Ini ya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi teman-teman, untuk orang kaya ini dihukum yang mereka mengumpulkan harta, bukan karena dia kaya, tapi karena dia telah menahan buruh. Sama seperti waktu bangsa Israel di Mesir. Mereka sudah bekerja dengan keras, tetapi dibayar hanya sedikit atau tidak dibayar sama sekali. Inilah sebabnya orang kaya akan dihukum Tuhan. Jadi kalau misal, oke, kita baca habis ya, kemudian kita kasih dia punya tambahan. Anyway, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Ini juga teman-teman, kekayaan yang dia peroleh bukan untuk membantu pekerjaan Tuhan, tetapi hidup berfoya-foya dan hidup memuaskan hati, sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi inilah kesalahan orang kaya itu gitu loh. Dia memuaskan diri, berfoya-foya, dia membunuh orang yang benar, dan orang itu tidak bisa melawan kamu. Inilah letak kesalahan di mana orang kaya itu akan dihukum. Oke? Sekarang kita baca, udah paragraf terakhir. Ini adalah dakwaan yang mengerikan terhadap penindas orang miskin dan orang-orang yang telah menipu mereka untuk mendapatkan upah yang layak. Jadi mereka memperlakukan mereka punya karyawan, memperlakukan karyawannya dengan tidak adil dan dengan menipu. Jadi istilahnya mereka sudah kerja keras, tapi mereka hanya dibayar sedikit gitu loh. Dan ini dibilang ya, itu juga merupakan janji penghakiman yang pasti terhadap mereka. Tuhan mendengar jeritan orang miskin dan dia tidak akan lupa. Jadi di saat orang miskin dia sudah bekerja keras, harus menghidupkan keluarganya, dan dia uang yang harusnya dia dapat sebegini, cuman dibayar sedikit dan diperlakukan tidak adil. Dan di saat mereka menjerit, meminta Tuhan menolong mereka, Tuhan mendengar teriakan mereka. Oke? Terus dia bilang ya, setiap tindakan penindasan dia anggap sebagai tindasan yang ditujukan terhadap dirinya sendiri. Jadi teman-teman, kalau saya menindas orang lain, itu teman-teman sama dengan menindas Tuhan. Karena Tuhan bilang,
Di saat kamu menindas orang miskin, sama dengan kamu menindas diri saya sendiri. Tetapi ketika orang miskin mengambil tindakan sendiri, nah ini sekarang ya kepada orang miskin. Jadi misalnya sekarang saya punya majikan nih, perlakuan saya dengan tidak adil, oke? Tapi di saat orang miskin mengambil tindakan sendiri, menghadapi monopoli dengan monopoli, dan memaksa dengan kekerasan, mereka menempatkan diri mereka di kelas yang sama dengan penindas mereka, dan dengan demikian menghilangkan diri mereka dari pekerjaan baik Tuhan demi mereka. Jadi gini teman-teman, di saat misalnya saya berada dalam kondisi saya ditindas, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya ini tidak diperlakukan dengan adil. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan. Biarlah pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Di sini ya teman-teman, makanya nanti Lali akan lanjutkan itu nanti, bahwa Tuhan yang akan membalas. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan yang akan membalas orang Mesir gitu loh. Jangan kita membalas, karena ini akan dibilang akan menghilangkan pekerjaan baik Tuhan demi mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi ada dua pelajaran yang kita terima. Karyawan yang memperlakukan, orang yang mempunyai usaha memperlakukan karyawannya dengan tidak adil. Kemudian ini kita yang jadi korban misalnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, monopoli dengan monopoli. Biarlah pembalasan itu berada di tangan Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita lihat di sini ya. Oke, orang kaya. Apakah semua orang kaya Tuhan akan hukum? Apakah semua orang kaya itu, apakah menjadi kaya itu berdosa? Apakah mempunyai banyak uang itu adalah sesuatu kutukan dari itu, atau misalnya itu adalah, oh ini setan yang kasih, atau itu suatu hal yang salah yang Tuhan akan hukum? Kalau kita baca dia punya konteks, bukan itu teman-teman. Kenapa? Karena saya bisa bilang di sini ya, misalnya Nikodemus, dia kan orang yang kaya ya, dia orang yang kaya. Tapi waktu dia menerima Tuhan, semua kekayaannya diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Dan kemudian tadi malam waktu kita bahas tadi, salah satu teman kita komentar, dia bilang, ini ada orang kaya nih, orang kaya. Misalnya dia punya income 100%. Misalnya dia punya income 10 juta, loh, contoh lah. Dia hanya ambil 1 juta, 9 juta itu dia berikan semua. Orang misionaris siapa yang perlu, orang ini. Jadi dia berikan semua bukan kepada yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak, karena di sini yang Tuhan akan hukum adalah orang yang berfoya-foya, di sini ya, hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya, dan memuaskan hati, dan memperlakukan dia punya karyawan dengan tidak adil. Itulah yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bukan kayanya yang Tuhan hukum, tapi perlakuan yang tidak adil kepada karyawannya dan hidupnya hanya untuk selfish, kepentingan diri, tidak memikirkan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan memberikan kekayaan, kemudian ada usaha, saya punya karyawan, contoh ya. Kemudian saya memperlakukan saya punya karyawan dengan adil, dan apapun yang saya dapat dari pendapatan saya dedikasikan kepada pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan akan menghukum orang kaya seperti itu? Tidak ya teman-teman. Jadi bukan kita ambil, wah semua orang kaya ini salah nih, ini. No, bukan itu teman-teman. Yang salahnya itu bagaimana perlakuannya kepada karyawannya dan bagaimana uang itu digunakan untuk selfishness, tapi bukan untuk digunakan pada pekerjaan Tuhan. Itulah letak di mana kesalahannya. Hidupnya berfoya-foya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan akan menghukum orang kaya yang sifatnya seperti itu, dan Tuhan juga tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang baik kepada orang miskin kalau orang miskin membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya untuk kasus seperti Musa, untuk mereka bebas dari penghukuman atau dari tindakan orang Mesir menindas mereka, tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Biarlah Tuhan yang akan membalas itu dengan cara Tuhan di situ ya. Jadi sini sama seperti cerita mengenai Abraham dan juga Ishak ya.
waktu dia diperlakukan dengan tidak adil, sumurnya yang dia gali dan tanahnya sudah menghasilkan buah, tetapi setelah menghasilkan Tuhan memberkati di situ, disuruh usir, jadi diperlakukan dengan tidak adil. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka balas? Tidak, teman-teman. Oke, saya tidak diperlakukan dengan adil. No problem. Kita akan pindah dari tempat ini karena berkat itu dari Tuhan anyway. Pembalasan itu dari Tuhan anyway, bukan saya yang balas seperti itu. Jadi pelajaran ini luar biasa ya, teman-teman. Ini memang betul-betul menghempaskan kita punya self ke diri yang mana serahkan sama Tuhan. Saya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Biarlah Tuhan yang adil yang memperlakukan manusia atau pembalasan ada di tangan Tuhan. Saya tidak perlu membalas. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhanlah yang akan membalas semua perlakuan yang tidak adil yang saya terima misalnya. Dan pelajaran kedua adalah kalau Tuhan mengizinkan teman-teman ada usaha atau ada apa yang Tuhan izinkan, uang, pekerjaan, apapun itu, ingat selalu memperlakukan orang lain dengan adil. Dan kedua, materi, uang, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan punya kita, tapi kita menggunakan uang itu juga untuk terlebih membantu akan pekerjaan Tuhan dan juga mengingat akan orang miskin, karena apapun yang kita lakukan terhadap orang miskin itu sama kita juga lakukan terhadap Tuhan. Oke, jadi mungkin di situ ya teman-teman, kita punya Bible study sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan. Nanti mungkin sudah sampai selesai dia punya bahan, tapi inilah yang kita sudah pelajari pada saat ini. Akan banyak pelajaran-pelajarannya yang kita terima dan aplikasi dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita berdoa menutup, mungkin ada tambahan, komentar, atau pertanyaan dari teman-teman. Kami persilakan, saya persilakan. Silakan Ebing dulu. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, pertama mengenai orang miskin dulu ya. Ya. Tadi yang sudah dibicarakan. Nah, orang miskin ini sebenarnya menurut kita ya ada dua kategori. Kategori dia miskin karena banyak keterbatasan. Misalnya janda, teman-teman, agak sulit untuk mencari pekerjaan, anak yatim, orang yang sudah tua-tua, yang sakit, atau yang, ya banyaklah keterbatasan-keterbatasan. Misioneri atau orang yang full time dalam pekerjaan Tuhan. Ini memang susah untuk kaya, teman-teman, atau punya berkat yang lebih gitu. Dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya nggak harus disunguti ya, tapi disyukuri gitu. Kenapa? Karena di dalam keadaan yang demikian, kita lihat ya firman Tuhan mengidentifikasi dirinya dengan mereka gitu. Jadi ini satu hal yang alasan untuk berbahagia, karena Tuhan mengidentifikasi dirinya dengan orang miskin gitu. Dan kemudian di sini juga menjadi alasan buat kita untuk kita belajar lebih banyak bergantung, karena dalam kemiskinan teman-teman kita tahu bersama kalau nggak ada uang, apalagi di perkotaan ya, itu nggak bisa makan teman-teman. Jadi bagaimana bergantung sama Tuhan itu betul-betul menjadi sesuatu yang pelajaran yang real, yang hidup dalam sehari-hari kita. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Nah, ini kategori orang miskin yang pertama ya teman-teman. Kategori orang miskin yang kedua itu malas. Nah ini teman-teman, kalau Rasul Paulus bilang, jangan kasih makan. Orang miskin dalam kategori ini betul-betul bisa jadi penyakit ya teman-teman. Dan ini sama sekali tidak boleh disupport. Ya. Oke, dan mengenai orang miskin, teman-teman, sehubungan dengan orang kaya, Ellen White mengatakan ya, di dalam Alkitab selalu diceritakan, selalu akan ada orang miskin di tengah-tengah kamu. Ini kutipan Ellen White ya, selalu akan ada orang miskin di antara kamu. Kenapa? Untuk menguji hati ya, kedermawanan, bagaimana iman. Dan itu akan selalu ada. Ini kutipan
Alkitab dan Roh Nubuat ya teman-teman, selalu akan ada orang miskin. Tidak pernah ada waktu di mana tidak ada orang miskin. Dan itu memang ketetapan Tuhan, teman-teman. Untuk apa? Supaya mereka yang punya kelimpahan itu diuji oleh Tuhan sebagai saluran berkat buat mereka. Nah, itu kaitannya dengan orang miskin dengan orang kaya. Nah, sekarang mengenai orang kaya, teman-teman. Tadi teman-teman udah singgung ya, dan Joy juga sudah jelaskan banyak. Nah, buat saya teman-teman, poin dari orang kaya adalah orang kaya itu bisa menjadi masalah. Ini sehubungan dengan pelajaran kita ya. Ketika dia merasa kekayaannya itu adalah miliknya. Ketika kekayaan itu dia rasa adalah miliknya yang dia usahakan, mau bagaimanapun teman-teman, mau alasan pekerjaan Tuhan dan lain-lain, ada pihak. Kekayaan itu akan menjadi kutuk. Bisa jadi berkat untuk orang lain, tapi dia sendiri itu akan jadi kutuk. Diri bisa ada di situ sebagai, oh kita yang kasih kok ini kita yang beri kok ini, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi di dalam poin kekayaan sebenarnya kesadaran bahwa itu adalah milik Tuhan itu adalah poin yang paling penting. Kenapa? Karena dari situlah kita mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan kita kekayaan teman-teman, itu harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau seperti ini jadinya teman-teman, hubungan kita dengan sesama ya, hubungan kita dengan sesama itu akan jadi sama seperti Abraham dan Ayub. Dan khususnya Abraham ya, itu seorang yang dikaruniakan kekayaan ya, yang punya usaha gitu, dengan karyawannya akan sangat dekat. Kekayaan itu tidak akan membatasi hubungan antara majikan dan pekerja, teman-teman. Tetapi justru sebaliknya, kekayaan akan menjadi alat. Ini yang Yesus bilang, jadikanlah Mamon sebagai sahabat untuk membentuk hubungan, teman-teman. Untuk menjadi alat menyelamatkan. Dan ini hanya bisa jadi, teman-teman, ketika orang-orang yang dikaruniakan kekayaan tahu persis itu bukan miliknya, tapi milik Tuhan yang harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya. Tapi ketika untuk diri, teman-teman, lihat aja bagaimana dia berhubungan dengan orang. Misalnya kita dengan lali bertamang baik. Ini kita rasa ini kita kekayaan. Misalnya kita dikasih kekayaan ya, kita lali dolphin ya, ini berteman baik gitu. Orang waktu kita misalnya ini miskin, wah berteman baik. Tapi karena kita merasa kekayaan yang kita dapatkan satu waktu kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, dan kita merasa ini kita usahakan, teman-teman. Ketika kita datang lagi ya dengan dolphin dan lali, terampil hubungan akan jadi beda, teman-teman. Rasanya akan beda. Seolah-olah kekayaan itu memisahkan status, derajat, wibawa, ya, kehormatan saya dengan lali dan dolphin. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Ini bukan cuma saya karang ya teman, ini riset mengenai orang kaya ya. Ketika dulunya mereka berteman, setelah punya jabatan, punya kekayaan, udah jauh, udah renggang, nggak bisa dekat lagi. Dan teman-teman, ini jadi karena apa? Mereka rasa kekayaan itu adalah sesuatu yang mereka usahakan, dan itu telah membangun prestis, harga diri yang begitu besar yang kita nggak bisa lagi seperti dulu dengan teman-teman saya. Dan ini yang akan membangun jarak yang begitu besar ya teman-teman. Jadi teman-teman, poinnya adalah ketika kekayaan itu kita sadari sebagai karunia dari Tuhan, bukan milik saya, itu akan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, itu akan menjadi alat untuk membangun ya hubungan dengan teman-teman, dengan sesama kita. Seperti yang Yesus bilang lah, ikatlah persahabatan menggunakan mamon ya. Dan buat saya pribadi, teman-teman, lebih dari sekedar kita jangan lupa, tapi seharusnya ditanamkan juga satu kesadaran bahwa kekayaan adalah karunia yang bisa Tuhan gunakan di akhir zaman, teman-teman, untuk melakukan banyak pekerjaannya yang membutuhkan uang. Dan teman-teman, ini yang kita lihat ya, mungkin ya karena fanatisme kedatangan Tuhan ya. Ini sekali lagi ya kita harus bahas ini karena kita mengingat, karena
bisa saja hal yang sama, yang baik, ya, dilakukan dengan tindakan fanatisme. Jadi, teman-teman, kita tahu bahwa orang-orang Advent yang menantikan kedatangan Tuhan bakalan ya akan meninggalkan banyak ya kekayaan, tapi bisa juga sebelum waktunya tiba, teman-teman, Tuhan menggunakan ya kita memiliki karuniaan, teman-teman, sehingga itu menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu begitu banyak pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi ya teman-teman, ini karunia. Jadi kepada siapa diberikan hikmat, diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi kaya, menurut saya di dalam takut akan Tuhan, lanjutkan terus teman-teman. Ya, selama itu ada di dalam kerangka hukum-hukum Tuhan. Ya. Dan menurut saya, kenapa tidak ada lagi orang-orang yang seperti Ayub ya saat ini, umat Tuhan yang menguasai 1/4 kekayaan dunia, teman-teman. Itu lebih kaya dari Jeff Bezos, teman-teman, atau dari Bill Gates, atau dari Elon Musk. 1/4 kekayaan dunia itu dimiliki oleh Ayub loh. Baru Abraham sendiri itu kayanya luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa ketika kekayaan itu betul-betul ya adalah kita lihat sebagai satu pemberian Tuhan, ya kalau pada akhirnya itu digunakan ya untuk kemuliaan Tuhan, jadikan apa ya, menjadi karunia buat kita, ya kita akan tahu bagaimana caranya untuk menjalankan karunia-karunia tersebut. Oke, mungkin itu dulu, Joy. Terima kasih untuk kesempatan. Amin. Thank you, Bing. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ya, dalam mempelajari pekabaran malaikat ketiga itu tidak ada berat sebelah ya teman-teman. Itu selalu harmonis, istilahnya nggak ada terlalu berat ke kanan, nggak ada terlalu berat ke kiri gitu loh. Jadi istilahnya selalu di bagian tengahnya itu kan sometimes yang tadi ya Ebing bilang. Misalnya, atau saya juga lihat sendiri. Dalam mempelajari pekabaran firman Tuhan, ada orang yang memang nggak boleh bisnis sama sekali. Sepertinya kaya itu menjadi kaya satu hal yang tabu dan satu hal yang kayak kejahatan begitu ya teman-teman. Tapi bukan seperti itu gitu loh. Bagaimana kita memperlakukan itu, uang itu, itulah kejahatan di situ kalau kita memperlakukan uang itu dengan salah. Tapi kalau uang itu menjadi berkat untuk orang lain, itu tidak salah teman-teman. Jadi sometimes untuk mempunyai uang banyak atau apa gitu untuk di orang lain pandangnya itu salah gitu ya. Tapi bukan itu kesalahannya di situ gitu loh. Kesalahannya itu bagaimana uang itu diperlakukan. Karena uang itu yang tadi Elvin bilang, itu pemberian Tuhan loh. Itu Tuhan punya 100% belong to God. Saya hanya seperti oke Joy, Tuhan saya kasih kamu seperti ini. Kamu mau bikin apa dengan itu? Gitu loh. Nah, di saat Tuhan kasih pemberian itu, terus saya gunakan untuk saya punya foya-foya, kemewahan hidup, terus saya punya ada usaha, saya tidak memperlakukan orang dengan tidak adil. Disitulah di mana saya pemberian Tuhan itu saya tidak pergunakan dengan baik. Tapi di saat pemberian Tuhan itu saya perlakuan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati dan tidak semua orang kaya akan hilang karena ada orang kaya yang benar-benar mereka sesuai ya dengan apa yang Tuhan mau mereka lakukan seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi apa masih ada lagi sebelum kita tutup? Kita punya Bapak Sadi, sangat menarik ya dia punya diskusi. Ada lagi teman-teman? Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup. Kita punya Bapak Sadi, nanti akan dilanjutkan mungkin satu kali lagi meeting, kita sudah selesai akan pelajaran ini. Jadi puji Tuhan, terima kasih teman-teman atas tambahan, komentar, masukan yang sangat luar biasa yang memberkati saya sendiri dalam pelajaran kita Bapak Sadi hari pagi di Indonesia, sahabat sore kita di sini. Terima kasih untuk semua masukan dan tambahan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pelajaran ini, dan biarlah pelajaran ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Oke, kita akan menutup